Pemirsa, banyak sekali isu atau berita yang Anda saksikan dalam beberapa waktu belakangan ini, termasuk soal isu reshuffle kabinet. Senang sekali saya pada kesempatan ini kembali berjumpa dengan Anda dalam DBS To The Point. Diskursus perombakan atau reshuffle kabinet mengemuka isyaratnya muncul dari Presiden Joko Widodo saat berbicara di Duta 11 Maret Solo bulan lalu. Isu berembus lebih kencang setelah dua pentolan Nasdem dan Hanura bertemu Presiden di Istana Negara beberapa hari lalu. Kita coba meneropong dan menganalisa soal reshuffle kabinet ini dalam waktu dekat. Untuk itu saya mengundang seorang peneliti politik dari Poltreking Indonesia, yaitu Mas Hanta Yuda. Mas Hanta, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Sebelum kita mulai perbincangan kita saksikan dulu pengantar berikut. Presiden Joko Widodo memberi isyarat merombak lagi kabinetnya saat memberi kuliah umum di Disnatalis Universitas Negeri 11 Maret Solo bulan lalu. Ini masalah kecepatan, hanya masalah kecepatan. Tapi saya yakin tahun ini masih 3 itu insya Allah akan kita dapatkan. Dengan cara apapun. Pak ganti menteri yang nanti ya. Siapa menteri yang disasar? Tak lain adalah menteri-menteri yang dinilai Presiden Jokowi tidak mencapai target. Pada Agustus 2015, Presiden telah merombak atau reshuffle kabinet. Tenaga baru yang masuk antara lain Rizal Ramli, Darmin Nasution, Pramono Anung, dan Thomas Lembong. Kini isu perombakan atau reshuffle kabinet berembus kembali. Tengarannya, beberapa hari lalu, dua ketua umum parpol pendukung pemerintah yakni Surya Paloh dan Wiranto dikabarkan menemui Presiden di Istana Negara. Namun, bola tetap ada di tangan Presiden sebagai pemegang hak prerogatif. Kewajiban Presiden Republik Indonesia. Mas Hanta, kami menggunakan judul menunggu kabinet asli tanda kutip Presiden. Lalu kemudian kita lihat banyak hal yang berubah. Apakah ada alasan memang untuk reshuffle kali ini? Realitas politik hari ini menunjukkan ada pergeseran konfigurasi peta politik hari ini. Tentu itu berkonsekuensi pada konfigurasi komposisi di kabinet. Karena kita paham bahwa betul dalam sistem presidensil hak prerogatif presiden sepenuhnya dalam menentukan siapa pembantu beliau. Itu satu sisi. Tetapi di sisi yang lain, presidensil kita ini beroperasi di dalam struktur politik multipartai. Sehingga juga merepresentasikan kadang kekuatan politik untuk mendukung stabilitas politik agar kerja-kerja kabinet juga efisien. Yang Anda maksud dengan sebuah peta yang berubah itu adalah apakah karena ada PAN sekarang akan masuk, isu PDI, isu Golkar akan masuk, isu P3 akan masuk. Pergeserannya adalah kekuatan politik pendukung Presiden Joko Widodo hari ini mengalami penguatan secara kuantitas. Itu artinya peta itu berubah. Ketika peta berubah sehingga kekuatan politik personalitas Presiden juga menguat. Lain ceritanya dengan ketika pembentukan di awal. Di awal yang menjadi kawan koalisi Presiden pada saat itu hanya 4 partai. Yaitu PDI Perjuangan yang punya kursi ya. PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, dan Hanura. Ditambah PKPI tetapi tidak punya kursi di parlemen. Nah, itu pun kekuatan tidak sampai 40%. Tidak sampai 40%. Jadi kalau Anda mau mengatakan ada perubahan, otomatis mereka ini harus diakomodasikah dalam sebuah pemerintahan presidensial, kabinet presidensial yang baru? Untuk memperkuat kekuatan presiden itu tentu iya, karena presiden pasti membutuhkan dukungan politik yang memadai. Memadai itu artinya paling tidak minimal 50% plus 1. Artinya 50, 60 atau 70%. Sekarang ada Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, P3 misalnya lebih menegas. Itu artinya posisi presiden semakin kuat. Dalam satu sisi ini kabar baik bagi pemerintah karena secara kuantitas kekuatan presiden semakin kuat. Meskipun secara demokrasi, agar demokrasi kita sehat, kita tetap memerlukan yang tetap di luar pemerintahan untuk mengimbangi, mengontrol jalannya pemerintahan. Ya kalau mengingat itu ya memang kalau Anda mengatakan ini makin kuat, teringat kita pada saat-saat awal pemerintahan Jokowi. Ketika dia membentuk kabinet lalu kemudian dengan koalisi yang sebetulnya secara jumlah itu lebih kecil. Memang sepertinya lebih terbatas.
setelah 1,5 tahun berjalan, akhirnya kita lihat bahwa ini konsolidasinya makin kuat, bukan? Pertanyaan saya adalah ketika itu mengakomodir misalnya dari 3, misalnya teman baru yang akan masuk ini, tentu juga akan ada pengaruh, bukan pada koalisi yang lama, bukan? Betul, ada konsekuensi karena ketika bertambah, karena jumlah kursi menterinya kan tidak bertambah. Tetap 34. Dan selain itu tidak mungkin Pak Jokowi dalam situasi seperti ini, Pak Joko Widodo kemudian semua posisi menteri diberikan kepada partai. Tidak baik juga, karena akan ada respon negatif dari publik. Sehingga tetap harus ada coupling partai dan non-partai. Sehingga ketika yang coupling partai itu masuk pendatang baru, ada konsekuensi politik. Konsekuensinya macam-macam. Tentu preferensinya kita tetap harus fokus bahwa ini hak prerogatif presiden. Ujungnya ada presiden yang menentukan siapa pembantu beliau sebagai menteri. Tetapi di luar itu ada preferensi politik lain. Ada entitas atau aktor politik lain. Wakil presiden, PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu yang punya preferensi yang selalu ingin katakanlah ditambah lagi jatahnya. Bahkan preferensi menginginkan beberapa posisi digeser dan seterusnya. Yang ketiga adalah KIH yang lain, yaitu Hanura, Nasdem, dan PKB. Pasti ini kelompok-kelompok yang kemungkinan terancam berkurang jatah kursinya. Ditambah ada kelompok yang keempat yang akan dinamis ya dalam dinamika politik ini, yaitu para pendatang baru. PAN, Golkar, terutama Partai Amanat Nasional. Nggak mungkin mereka mau mendukung secara gratis kan. Meskipun secara normatif mereka mengatakan mendukung pemerintahan supaya kuat dan seterusnya. Pasti mengincar Mas Hanta, lepas dari bagaimana cara presiden menampung hal-hal ini sehingga bisa orang bisa merasa win-win semuanya dalam konstelasi dengan manuver politik seperti sekarang, menjadi pertanyaan sebetulnya atau mungkin menjadi sebuah pernyataan. Mungkin kali ini Jokowi akan lebih kuat untuk membentuk kabinet asli tanda kutip seperti yang ada dalam jelas, karena presiden tidak tergantung lagi pada kekuatan politik sebelumnya. Kira-kira kalau punya kawan banyak, kalau kawan yang ini nggak mau bantu saya, nggak apa-apa, saya ada alternatif yang lain. Sehingga posisi tawar politik seorang presiden ketika reshuffle kedua ini menurut saya lebih kuat. Karena punya alternatif yang relatif lebih banyak. Sehingga tidak ada kekuatan politik yang menjadi penentu. Beda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya ketika satu partai menarik dukungan, semakin minoriti presiden, kekuatan presiden di parlemen. Kalau sekarang tidak, sehingga ruang manuver presiden lebih kuat dalam melakukan reshuffle yang kedua. Artinya kali ini tidak perlulah atau tidak perlu resah lah kalau ada partai yang ngambek gitu. Tidak perlu resah karena ada pengganti yang lain. Saya pikir itu ujian terampilnya presiden mengelola koalisi dan ada alternatif beda dengan dulu karena kawan itu koalisinya sangat terbatas sehingga ada keperluan presiden untuk mencari teman baru. Nah ini menurut saya temannya udah kebanyakan. Kalau ditambah Golkar, justru pada posisi saya ya nggak apa-apa. Ada yang harus kemudian katakanlah kecewa keluar itu nggak masalah. Justru sehat ada yang di luar pemerintahan. Gitu. Oke, Mas Hanta kita break dulu.